Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, para tetua, para tokoh masyarakat dan semua masyarakat Desa Bangun Jaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik Allah, berkat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Musallanya bernama Al-Barakah, berarti tidak diragukan lagi banyak barakah yang turun. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW itu suka tafaul. Tafaul itu selalu mengambil kabar baik dari satu perkara. Jadi misalkan masuk tempat namanya barakah, oh insyaallah barakahnya banyak. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita juga tafaul. Ya, kita selalu mengambil kebaikan dari hal-hal yang terjadi di depan kita. Kita berkumpul di musalla barakah ini, maka insyaallah barakah dari Allah Subhanahu wa taala akan turun menurun ya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita ini selalu mengucapkan alhamdulillah ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufiknya lah kita berhasil, kita bisa kumpul di tempat yang penuh barakah ini, bisa disampaikan. Coba kalau dipikir dari akal kayaknya agak jauh. Dari Palembang pacak nyasar ke tempat ini, jauh niat. Walaupun tidak terlalu jauh, cuma kalau untuk majlis taklim, ini majlis taklim saya yang paling jauh, paling jauh di sini. Ini majlis taklim yang paling jauh. Dan seperti biasa Habib Said lah perantara daripada majlis taklim saya yang jauh-jauh. Habib Said ke Pemulutan sebulan 2 kali, dan ke sini insyaallah bila diberi taufik dan izin oleh Allah sebulan sekali. Beliaulah perantara wasithah daripada menyambungnya cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain kita ini hanya menyambung cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya punya kalau bukan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan orang yang ahli berfikir, bukan juga orang politik, bukan. Tidak punya apa-apa, hanya menyampaikan. Dan itu adalah tugas yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku hadis-hadisku, ajaran-ajaranku kepada umatku walaupun satu ayat. Tidak punya waktu yang banyak, seperti tadi Bapak Ustadz katakan, Pak Habib, cuman 1 jam. Sama baik, anak juga tak pajak lebih dari sejam. Ngejo kembali pula kami nih, gitu. Jadi emang majlis itu atau belajar itu bagusnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang durasinya. Soalnya yang tadinya fokus mulai lebih gatel sudah pantatnya, pengen gerak, pengen ini, pengen itu, pengen macam-macam. Yang penting yang kita sampaikan walaupun sedikit, insyaallah barakah, insyaallah bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah metode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua perihal kita, perilaku kita, contohnya Nabi besar Muhammad.
Nabi Muhammad kalau buka majlis taklim bersama sahabat-sahabatnya itu tidak panjang-panjang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau addahul 'ad la ahsah." Nabi itu kalau berbicara, kata Siti Aisyah, istri tercinta beliau, kalau kita mau hitung bisa kita hitung. Kita hitung sikok kalimat, 2 kalimat, 3, bisa, kata Siti Aisyah. Kenapa? Omongannya singkat padat, tidak bertele-tele, tidak kemana-mana. Yang dituju itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu metode Nabi besar Muhammad dalam majlis ta'limnya bersama sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi insyaallah ma'asyiral hadirin, ya seperti tadi juga yang sudah disampaikan, kita akan membuka daripada kajian fikih. Kajian fikih itu wajib, ya, yang tahu semua. Oh Ustaz, berarti ada ilmu yang tidak galo-galonya wajib tahu? Ada. Contoh, ilmu muamalat, bagaimana berdagang, bagaimana berjualan, bagaimana bekerja, tidak wajib, ya, kecuali bagi orang yang mau nyemplung ke muamalat tadi, ya, ke pekerjaan tadi. Jadi sebelum begawe, sebelum ke pasar, dia harus tahu dulu cak mana cara jual beli yang sah, apa itu riba. Takutnya nanti ketika dia transaksi tadi terjadi riba, dosa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena kewajiban kalau dia mau berjualan. Tapi kalau masalah ibadah, masalah wudu, masalah sholat, ya, masalah toharah, mandi wajib, itu kena kewajiban setiap hamba ketika dia baligh, ketika dia mukallaf. Misalkan dari umur 9 tahun sampai 15 tahun tidak mimpi basah, taruhlah, atau ya, keluar sperma dengan umur 15 tahun. Sampai 15 tahun dia kena kewajiban untuk mempelajari hal-hal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Bukan cuman kalau nak hadir, tak hadir. Tidak. Ya, masalah ibadah itu wajib. Kalau kita wudu, tak tahu wudu kita tak sah, sholat kita juga tak sah. Kalau misalkan ini al-fakir bukan nak nakut-nakuti, bukan. Kita di sini daripada kita salah seumur hidup, mendingan salah yang sudah lewat, yang ke depan insyaallah benar. Nah itu kan. Jadi Allah lihat, oh dia ini salah, aku ampuni. Allah Maha Pengampun. Yang penting ada gerakan dari kita. Yang penting ada gerakan dari kita. Misalkan aku Ustaz 20 tahun berarti sholat aku dah sah kalau. Tidak apa-apa sudah. Yang penting sekarang kau galak belajar, kau betul di sholat kau sampai minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada kaget pas di mahsyar dihisab sama Allah, kau selama 60 tahun tak pernah sholat. Kamu tak pernah sholat ya Allah. Tiap hari aku sholat. Sholat kau katik yang sah, tak katik yang aku terima. Na'udzubillah min dalik. Jadi itu pentingnya kita belajar ilmu fikih, bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Al-Fakir dipinta untuk mengajar kitab fikih ini, ya sangat antusias sekali, memang karena ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi yang jaraknya agak jauh dari kampung atau dari tempat markas yang di situ banyak ustaz-ustaz. Dan itu kewajiban untuk ustaz-ustaz. Jadi seharusnya saya yang berterima kasih kepada antum karena mau mengadakan majlis taklim seperti ini. Wa illa, ya, kalau tidak kita juga yang nanti diomeli sama Nabi Muhammad, yang dimarahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai-dai yang cuma nak lemak baik, istilahnya nak undangannya tuh mewah baik, nak dijemput, ya, tempatnya ber-AC misalkan, itu tidak mau masuk ke pelosok-pelosok, itu nanti yang bakal diminta pertanggungjawaban oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Ya, jadi itulah pentingnya ya bagaimana ya kita ini untuk mempelajari ilmu fikih dan hadir majlis taklim ya, yang di situ diajarkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis seperti ini ma'asyiral hadirin, majlis yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau keluar dari masjid.
keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya kan langsung masjid. Rumah Nabi itu nempel sama masjid. Jadi kalau metu dari pintu kanan, kalau yang pernah ziarah, keluar Nabi dari pintu kanan langsung ke mihrab, langsung ke raudhah, langsung bagian masjid. Keluar Nabi, biasa keluar dari pintu kanan, langsung ke masjid. Melihat ada dua rombongan lagi duduk, dua kelompok. Yang satu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi mengaji atau mempelajari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh beliau. Akhirnya kata Nabi Muhammad, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang satu zikir, yang satu nuntut ilmu. Nabi tidak membandingkan, oh ini lebih baik, tidak. Di hadisnya, konteksnya itu tidak. Kata Nabi, dua-duanya baik. Cuman Nabi duduknya di majelis ilmu. Berarti kata ulama itu menunjukkan yang lebih afdal adalah majelis ilmu. Yang lebih mulia majelis ilmu. Soalnya yang mana Nabi duduk pasti itu yang paling mulia. Tidak taunya Nabi duduk ikut berbaur, ikut gabung sama yang lagi yang mengaji atau lagi mempelajari ilmu yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ulama berkata majelis ilmu lebih mulia dari majelis zikir. Buat apa kita zikir sampai palak manggut-manggut nak nyampak sujud sampai hitam tapi ada najis yang kita bawa. Buat apa kita zikir Allah 1000 atau 10.000 kali semalaman sholat subuhnya tidak sah. Buat apa? Buat apa kita zikir macam-macam tapi kita tidak tahu apa saja adab-adab sesama tetangga, adab sama orang tua, hak-hak yang wajib untuk istri. Buat apa? Ini saya bukan istilah menafikan keutamaan zikir, tidak, tapi ada yang lebih harus diutamakan. Belajar dulu, ibadah yang sah dulu, baru kita ngadu ke majelis zikir. Kalau digabung, alhamdulillah lebih bagus. Tadi kita gabung sebelum majelis taklim, kita mulai dengan qasidah pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi misalkan qasidahnya, maulidnya dari awal sampai akhir, tidak katiknya majelis taklim, kurang bagus juga. Karena yang dibutuhkan sekarang oleh umat masyarakat manusia Islami itu adalah apa? Ilmu. Kita ini sekarang kenapa gampang dibodohi? Karena banyak yang loloh, banyak yang kurang minim pengetahuan. Jadi gampang ditipu. Kata Nabi Muhammad, kalian itu nanti di akhir zaman banyak kata Nabi. Lihat jumlah umat muslim di dunia ini paling terbanyak. Bisa dihitung insyaallah paling terbanyak kan. Mayoritasnya muslimin semua. Indonesia terbanyak muslim, negara Arab berapa juta orang muslim banyak. Tapi lihat sama Israel yang tidak sampai setengah dari umat muslim takut. Gampang diadu domba antara muslimin. Gampang dikasih hoak, melo. Kata Nabi, walakinnakum gutha ka gutha is-sail. Seperti buih di lautan kalian itu. Banyak tapi tidak ada faidah. Banyak tapi tidak ada manfaat, tidak punya pendirian yang mantap untuk menegakkan agama kalian. Itu yang diterawang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cek, kita ini minim dengan ilmu pengetahuan. Tidak mengenal agama kita seperti apa, makanya gampang dikalahkan, gampang dipatahkan. Tidak mengenal siapa itu Nabi besar Muhammad, cuma tahu Nabi Muhammad. Tapi tidak tahu siapa bapaknya, nasabnya, ibunya siapa, istrinya siapa saja, anak-anaknya siapa, apa sifat-sifat Nabi Muhammad, yang sering dilakukan oleh beliau itu seperti apa, bagaimana budi pekertinya, tidak tahu. Jadi Islamnya benar, Islam KTP. Jadi insya Allah dengan majlis taklim seperti ini, yang tadinya kita ini Islam KTP, insya Allah kita jadi Islam benar-benar Islam. Benar jadi muslimin yang sesungguhnya, membangun jiwa Islami di dalam diri kita, sehingga misalkan nanti ada panggilan jihad dari Imam Mahdi di akhir zaman, kita sudah siap. Kenapa? Karena hati kita sudah penuh dengan iman, rela untuk mengorbankan jiwa kita. Dan itu yang sangat ditakuti oleh orang kafir.
Wong kafir itu terakhir berani melawan muslimin itu hanya di Persia ketika Sayyidina Umar menjatuhkan Persia. Sayyidina Umar khalifah kedua dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengalahkan semua negara-negara yang dijajah oleh Persia di Irak. Kalau sekarang Irak. Selesai udah dihabisi sama Sayyidina Umar, direbut semua negara-negara tadi, dimasukkan ke wilayah Islam. Kata mereka musuh-musuh Islam, kita sekarang kalau langsung mau merangi orang muslimin tidak akan bisa. Kenapa? Mereka kuat, jumlahnya sedikit. Pasukan muslim ketika merebut negara Syam dari bangsa Romawi, itu muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid cuman 25.000 pasukan muslim. Oh banyak Ustaz, kaget dulu. Jengok bandingannya. Pasukan muslim 25.000, tidak sampai 30.000. Pasukan Romawi 200.000. Jadi satu mungkin banding 10 kurang lebih, tidak tahu berapa matematikanya itu. Pokoknya pasukan Romawi 200.000, lengkap dari pojok sampai ujung, besi kalau berkuda semua, tameng yang besar, pedang yang tajam. Muslimin pedang bil barokah, pedangnya kecil, kudanya ada yang satu nunggangi 2, ontak satu yang nunggangi 3, gantian, banyak yang jalan. Jadi nak pegang tu lah capek duluan. Tapi wong muslimin bergebu-gebu untuk menghadapi Romawi. Kapan kita menghadapi Romawi? Yang Romawi takut. 200.000 takut ngadepin 25.000 karena muslim saat itu sangatlah kuat. Kenapa kuat? Karena mereka merasa mulia, tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak gila jabatan, tidak gila akan dunia, mereka hanya gila terhadap Allah dan gila terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan mereka Allah, Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad. Sudah, pasti menang. Kata Sayyidina Umar, kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan di luar agama Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasukan kafir tadi udah kata dia, kita tidak pacak menang lawan muslimin, adu pedang. Tapi apa? Pecah belah antara mereka. Adu domba antara muslimin. Kasih ajaran keyakinan yang menyimpang. Itu keyakinan yang menyimpang di zaman saat itu rata-rata dari luar Islam semua. Ada keyakinan yang seakan-akan mencintai keturunan Nabi, padahal mencintai keturunan Nabi, benci sama sahabat, ada itu dari orang luar Islam, keyakinan seperti itu. Untuk apa? Untuk memperpecah belah umat. Dan itu sekarang yang ada di hadapan kita. Umat Islam dipecah belah, umat Islam diadu domba, maka umat Islam jadi lemah. Kenapa? Balik kita ke masalah kita. Kenapa kita gampang diadu domba? Karena kita ini tidak mempunyai ilmu. Minim akan pengetahuan, makanya gampang diadu domba. Jadi insya Allah jangan kita lihat cuma sedikit, tidak apa-apa. Dari sedikit insya Allah keluar yang banyak. Madinah itu di zaman Nabi sedikit, tapi bisa mengalahkan pasukan-pasukan yang sangat banyak. Jangan lihat dikitnya. Ini pesan guru saya Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah, selalu menasihati kita. Hati-hati kata Abu Ya. Jangan kalian itu semangat majlisnya kalau yang hadir ribuan, yang follow Instagram ratusan ribu, ada centang birunya di Instagram, baru semangat dakwah. Jangan kata Buya, jangan tertipu dengan mazhar, jangan tertipu dengan jumlah. Kata Buya, walaupun 2 orang 3 orang mengetuk pintu rumahmu untuk belajar, buka, awas kalau tidak dibuka kata Buya. Buya hampir gitu bakal marah Nabi kepada kalian. Walaupun 1, 2, 3 ngetuk rumah nak belajar Ustaz, harus kau buka. Biarlah dia belajar 2, 3 tadi. Jangan kalau yang minta undangan, undangannya pakai tenda, berapa tenda baru hadir. Kalau musallamah ini dah hadir. Itu kalau ada yang itu berarti dia adalah ulama su. Ulama yang bakal nanti Nabi paling marah sama dia. Kenapa ada umatku mau belajar, kau tidak mau mengajarinya?
Karena semua yang kita lakukan ini ma'asyarul hadirin, jangan dikira Nabi tidak tahu. Nabi tahu. Disampaikan ke Nabi malam apa ini? Malam Selasa, tanggal sekian, jam sekian, umatmu wahai Rasulullah berkumpul di musalla, salat isya berjamaah, habis itu mengkaji ajaran-ajaranmu. Senang Nabi. Setiap hari Kamis sama hari Senin, nah pas ini hari Senin, ya kan? Semua amal kita itu disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di hadis, tu'radu 'alayya a'malukum. Semua amal-amal kalian itu, kata Nabi, diperlihatkan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidullah. Kalau aku lihat amal kalian tadi baik-baik, hadir majlis taklim, rajin salat berjamaah, yang perempuan nutup aurat, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tahu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kata Allah, beramal, silahkan kalian mau melakukan apa saja. Tapi ingat, hati-hati, nanti amal kalian itu akan dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Nabi kalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi, fama wajadtu fihi min syarr, kalau aku dapati di amal-amal kalian perbuatan jelek, maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, istaghfartullah lakum, aku minta ampun kepada Allah untuk kalian. Itu sayangnya Nabi kepada kita. Jadi rugi nian kalau kita meninggal dari dunia ini tidak bisa membalas sedikit kasih sayang atau jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pakai modal apa ketemu sama Nabi? Kita aja misalkan ada lulusan jeblosan dari fakultas ini, ada dari pondok pesantren ini, ya kan? Ketemu sama gurunya setelah 10 tahun. Misalkan ketemu sama gurunya 10 tahun, salaman sama guru, kalau misalkan dia sudah selama 10 tahun nih guru, aku sudah berhasil buka pondok pesantren, aku sudah banyak ngajar, banyak, gurunya kan senang. Ada modal untuk ketemu sama gurunya. Bagaimana kalau kita ketemu Nabi Muhammad nanti di akhirat? Yang mana, sudah aku nandak ketemu, udah baca. Kita semua ini bakal butuh sama beliau. Bakal mencari mana Nabi Muhammad. Minta diambil tangan kita ini. Ya, untuk dari tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti kita nanti mencari Nabi, ketemu sama Nabi, bertatapan muka sama Nabi. Kalau tak katik modal, nian malu. Paling tidak ada modal sedikit. Ya Rasulullah, kami ini ikut meramaikan majelis taklim. Kami juga mempelajari ajaran-ajaranmu walaupun kami banyak kurangnya. Tak ditengok kurangnya, tak ditengok. Yang kita amalkan, yang kita usahakan itu yang dilihat, yang bakal dibalas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan kita rajin hadir majlis taklim, itu modalnya. Kami rajin ya Rasulullah hadir majlis taklim, disambut sama Nabi dengan muka tersenyum, hilang semua susah payah kita. Ya insyaallah. Jadi ayo kita rajin, kita antusias, semangat, baik pengajian majlis taklim yang bulanan atau yang mingguan atau yang perharian, walaupun masih belajar Iqra, jangan malu. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, la yanalul ilma rajulan, tidak akan mendapat ilmu dua orang. Pertama mustahyin, yang kedua mutakabbir. Yang malu-malu itu tidak bakal dapat ilmu. Jadi kalau di masalah ilmu jangan pakai malu-malu. Masalah makan ketik malu. Dalam itu kan kebalik sekarang. Yang makan yang harus kau malu, istilahnya cak itu. Yang ilmu jangan malu. Tak paham tanya. Nak bertanya jangan sungkan-sungkan. Kita cak tadi kata Pak Ustaz tadi, Habib tadi tutup poin baik. Tak apa-apa. Sorohah, as-sorohah rohah kata orang Arab. Kalau kita itu to the point itu lebih senang hati kita. Tak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu. Untuk lebih mengenal lagi agama, jangan malu. Karena kalau kita malu tidak akan mendapatkan ilmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua mutakabbir, orang sombong. Aku nila tua, madai hadir majlis taklim. Yang ngajar lebih muda dari aku. Janganlah itu. Karena yang seperti itu tidak akan mendapatkan ilmu. Kata ada syair bait mengatakan air itu tidak bisa ke daratan tinggi. Bisa tak banjir daratan tinggi? Bisa. Kecuali kalau banjir nian kena kalau, kan? Tapi yang tinggi tetap tak kena gunung, tak pernah kena banjir. Begitu juga ilmu. Ilmu tidak akan sampai pada tempat yang tinggi, yaitu yang sombong ada di dirinya. Tak bakal sampai ilmu tadi. Mana beda bakal sampai. Kenapa?
karena dia punya sifat sombong, ya, takabur, ya, gengsi untuk belajar. Jadi tadi yang saya sampaikan, daripada dak pacak ngaji nian sampai meninggal, mendingan umur lah tua pacak ngaji baru meninggal. Bukan anda doakan cepat mati, tidak. Tapi daripada seumur hidup tidak bisa membaca, ya, mending mana? Yang mending dan lebih afdal walaupun udah tua baru bisa baca. Pas meninggal, alhamdulillah sudah bisa baca. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran di dalam hidup, na'udzubillah, rugi nian. Al-Quran, kalau kita mau bahas tentang Al-Quran lagi lebih dari sejam, kaget, jangan, ya kan? Kalau bahas Al-Quran lain lagi. Jadi rugi kalau kita seumur hidup tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, rugi nian. Ngadai hati kita tidak pernah masuk ayat-ayat Al-Quran. Guru-guru kita di Mekah itu selalu menasihati, jangan sampai wahai murid-muridku satu hari tidak masuk Al-Quran di dalam hatimu. Jangan sampai. Walaupun sesibuk apa dan memang ini kita rasakan kalau udah sibuk tuh kadang lupa baca Al-Quran. Jalan main ini balik lesu nak baca Quran. Terapa lesu, ya kan? Nah, kata guru kami itu di Mekah, walaupun sesibuk apapun, secapek apapun, setengah lembar, setengah kacau bahasa itu, satu lembar, ya, bukan satu halaman cukup sudah, kata guru kami. Pokoknya jangan sampai satu hari tidak masuk Quran ke hati, itu jangan sampai. Karena Quran, hati yang tidak ada Quran di dalamnya, naudzubillah min dzalik, ya berarti isinya apa? Isinya setan galau. Kalau tidak ada salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, isinya apa? Isinya setan galau. Jadi insyaallah ini permulaan atau pengenalan yang bisa saya sampaikan. Adapun kitab yang akan kita baca, pokoknya ini kitab fikih di madhab Imam Syafi'i. Insyaallah tidak terlalu tinggi, yang dasar-dasar baik kita sampaikan. Adapun masalah soal tanya nak langsung, nak pakai kertas, terserah kamu. Terserah antum. Pengen nanya langsung. Setiap majelis insyaallah nanti kita sisakan waktu untuk soal jawab. Yang ada pertanyaan silakan ditanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, serta taufik dan hidayatnya, diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajak yang lain. Kalau punya tetangga, punya teman, kawan, CS yang ajak, kita hadir, dia tidak hadir, jangan. Madai pas kalau kelakar, dikumpulkan di payung, kelakar gitu, jam ini, metu kalau diajak. Kalau majlis taklim tak saling ajak juga. Payung, malam ini 1 bulan sekali, jangan kelakar dulu kita. Kaget kelakar, habis majlis, kita majlis dulu tak lama majlis je, majlis cuma 1 jam. Kita majlis dulu, habis itu baru kita kelakar, saling ajak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Saling kalian itu bantu-membantu dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga akan menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak yang kita ajak, makin Nabi senang. Makin banyak orang dapat hidayah sebab kita. Dia ada hadir majlis taklim sebab kamu adsiko kawan kamu tadi itu maksa hadir majlis taklim, akhirnya dia rutin, kamu dapat pahala terus. Pahala dia kamu juga dapat. Kenapa? Karena kamu adalah sebab dia hadir di majlis taklim. Jadi pahala Allah itu banyak, balasan dari Allah itu sangat banyak. Tinggal kita bisa tak menggunakannya, dan mudah-mudahan yang ada di tempat ini bisa menggunakannya dan termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.